Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwati fillah, nastamir fi darsina. Ya, minggu ini insyaallah kita akan membahas tentang keutamaan ilmu. Jangan sampai kita melewati muqaddimah. Ya, muqaddimah ini dalam minggu ini, biasanya muqaddimah itu di setiap sesuatu, muqaddimah itu pasti adalah yang paling penting. Karena di muqaddimah itu pasti akan ada beberapa maklumat yang penting sebelum kita masuk ke dalam pelajaran intinya. Al-an nastamir. Sebelumnya kita membahas tentang keutamaan menuntut ilmu, bahwasanya ilmu itu adalah wajib bagi setiap kaum muslimin menuntutnya. Kemudian perbedaan antara al-alim dan al-abid, bagaimana cara takutnya alim, bagaimana cara takutnya abid, dan juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat al-alim. Dan juga kita juga membahas tentang sabda Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Man salaka tariqan, yang menempuh perjalanan, artinya adalah harus ada ijtihad dari para penuntut ilmu dalam belajar. Yaltamisu, yaitu meminta atau mencari, berarti harus mempunyai sifat tawadhu'. Tidak ada sifat takabur atau ingin mendahului gurunya, atau yaltamisu, tawadhu. Fihi ilman, di sini ilmu di sini adalah ilmu syar'i atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu syar'i atau ilmu dunia yang bisa memberikan bantuan kepada agama Islam, bisa memberikan manfaat kepada agama Islam dan umat Islam. Itu pun ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu di sini adalah dengan sendirinya dia mempunyai pahala. Dan menuntut ilmu itu juga adalah amalan soleh yang bisa bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Kemudian akhwati fillah, azanillahu ayyakunna jami'an, keutamaan lain yang ada di dalam hadis yang sudah kita sebutkan adalah penuntut ilmu juga akan dikenal oleh para malaikat dengan keutamaan-keutamaannya, dengan fadilah-fadilahnya. Penuntut ilmu mempunyai fadilah, keutamaan dari manusia-manusia yang lain. Dan malaikat tahu semua keutamaan tersebut yang ada di dalam diri para penuntut ilmu. Maka dari itu, bagaimana respon para malaikat kepada para penuntut ilmu? Mereka mengepakkan sayapnya, menaungi sayapnya kepada para penuntut ilmu karena ridho, karena senang dengan apa yang mereka lakukan. Ridhon bima yasna'. Maka ilmu itu sendiri, lihat di sini, ilmu itu sendiri bisa memberikan kemuliaan, dengan kadar yang penuntut ilmu itu dapatkan dari ilmunya. Bagaimana dia mendapatkan ilmu tersebut? Bagaimana dia mengamalkan ilmu tersebut? Ketika dia baik mengamalkannya dan menuntutnya ikhlas, maka kemuliaannya akan bertambah di hadapan malaikat, bukan di hadapan manusia. Adapun di hadapan manusia, maka tidak akan bisa kita menjadi mulia di hadapan semua manusia. Maka kita mencari, jika kita tahu tidak bisa untuk jadi mulia di hadapan manusia semua, walaupun saudara-saudara kita, walaupun teman-teman kita, maka kita cari yang sudah pasti, yaitu apa? Kemuliaan di atas langit. Yang memuliakannya adalah para malaikat. Fis sama nushraf bil malaikah syurifna
atau syarrafatna al malaikah, kita dimuliakan oleh para malaikat. Ya, jadi kemuliaan itu bukan dengan nasab, jelas bukan ya. Walaupun nasabnya adalah nasab yang paling bagus di kaumnya, tidak menjamin. Atau bukan dengan orang paling kaya ya. Biasanya kita melihat orang kaya itu sangat mulia sekali ya, sangat enak sekali hidupnya, tapi tidak bisa menjamin dia bisa mendapatkan kemuliaan di atas ya. Jadi malaikat senang dengan apa yang para penuntut ilmu lakukan. Kemudian kata Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya ya. Dalam kurung di situ ada di layar, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al hitana fil ma. Lihat artinya, dan juga sesungguhnya orang-orang alim itu ya, la yastaghfiru lahu akan dimintakan ampunan oleh makhluk-makhluk langit yang ada di langit dan juga yang ada di bumi ya. Masya Allah, semua makhluk, berarti ini semua makhluk. Di mana lagi makhluk ada kecuali antara langit dan bumi. Kata Rasulullah, hatta al-hitana fil ma, sampai ikan paus pun yang paling besar ya, yang hidupnya di dasar laut, itu meminta ampun kepada para penuntut ilmu. Antuna sekarang ketika antuna menuntut ilmu, dimintakan ampunan, ya Allah ampunilah fulanah, ya Allah ampunilah fulanah, ya Allah ampunilah fulanah, dimintakan ampun ya. Mungkin kita hanya sedikit ya waktu kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan menuntut ilmu kita dibantu dengan makhluk-makhluk yang lain untuk dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian lanjutkan hadisnya, innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wa ahlul ard. Nah, Allah, malaikat, ahlu langit ya, makhluk langit dan makhluk bumi. Kemudian hatta namlata fi juhriha, sampai semut yang ada di bebatuan hitam pun akan mengikuti, akan ikut serta untuk meminta ampun untuk kita. Wa hatta al-hut, ada lagi, hut sama hitan sama, al-hut ikan paus, jamaknya adalah al-hitan. La yusalluna ala muallimin nasil khair, mereka semua itu juga akan berselawat kepada orang-orang yang mengajari manusia dalam kebaikan. Nah, lihat sini, coba antuna perhatikan, yang Rasulullah SAW sebutkan adalah paus dan apa? Paus dan ikan semut ya. Paus dan semut ya. Paus dan semut, adakah perbedaan di antara dua makhluk tersebut? Ada perbedaannya, yaitu yang pertama, paus adalah binatang yang paling besar yang ada di bumi. Semut adalah binatang yang kecil yang berada di bumi, walaupun tidak sangat kecil, tapi biasanya orang menyerupakan ya, memberikan perumpamaan sesuatu yang kecil itu dengan semut. Nah, jadi dari binatang yang paling besar sampai yang paling kecil pun mereka semua meminta ampun untuk kita. Dan juga binatang-binatang yang di laut semuanya ya, ikan paus mewakili binatang-binatang di laut, dan semut mewakili binatang-binatang yang di
di darat, dan semuanya meminta ampun kepada kita. Maka semua hewan daratan dan semua hewan laut semuanya meminta ampun kepada kita. Taib akhwati fillah, insyaallah itu saja yang bisa dijelaskan pada hari ini. Tugasnya seperti biasa meringkas. Insyaallah pada pertemuan akan datang masih kita lanjutkan tentang keutamaan menuntut ilmu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.